Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita sebagai hamba yang taat sehingga kita masih bisa melakukan sholat zuhur secara berjamaah di masjid ini. Tentu ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hanya kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang memilih. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah kepada hambanya, maka pada mudilla tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menyesatkannya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba itu tersesat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menuntunkan kepada hidayah atau ke jalan yang lurus. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau lah kita semua bisa menikmati hasil dari apa yang beliau perjuangkan. Kita bisa melakukan sholat dengan tenang, kita bisa beribadah dengan tenang. Itu adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kita memulai dari bab yang pertama itu dengan ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan, baik yang terang-terangan maupun yang disembunyi-sembunyi. Diawali dari hadis yang pertama yaitu An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan seseorang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang hendak didapatkannya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang dia niatkan. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini tentunya membahas tentang niat dari
segala hal yang akan kita perbuat. Hadis ini diturunkan karena sebab dari para sahabat ketika sedang berhijrah, kemudian para sahabat itu niatnya macam-macam. Ada yang karena Allah SWT murni dia taat mengerjakan hijrahnya dari Makkah ke Madinah itu karena memang dia mentaati apa yang disuruh oleh Rasulnya. Allah menyuruh Rasul dan para sahabatnya itu berpindah ke Madinah, dan para sahabat pun menaati itu dan murni saya berhijrah atas dasar perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka hijrah inilah yang benar. Kemudian ada juga yang hijrahnya karena ingin selamat dari dunianya. Dia ingin menyelamatkan dunianya karena kalau dia tetap di Makkah maka dia akan disiksa, kemudian hartanya akan diminta oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka dia pun mendapatkan hartanya itu. Dia mendapatkan hartanya, akan tetapi dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang hijrahnya itu karena dia menginginkan seorang wanita yang ingin dia nikahi. Nah, ini yang lebih diceritakan di hadis ini adalah ketika seorang sahabat ini ada yang menceritakan kepada Rasulullah SAW, si fulan ini berhijrah, akan tetapi hijrahnya karena ngikutin seorang perempuan namanya Ummu Qais. Maka ketika itu sahabat ini dijuluki, ya, yang lain hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, yang ini hijrah Ummu Qais. Kalau Ummu Qais tidak hijrah, dia tidak hijrah, tetap aja di Makkah. Akan tetapi Ummu Qais ini hijrah, dia mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Ummu Qais hijrahnya betul-betul karena memang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi si lelaki ini hijrahnya hanya ingin mendapatkan si perempuan itu, yaitu Ummu Qais itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya ya tergantung apa yang dia niatkan. Kalau niatnya karena memang ingin dunia, ya dia dapat dunia. Iya, kalau dapat dunia. Kalau tidak dapat dunia, tidak dapat dua-duanya. Kemudian kalau memang dia hijrah karena wanita itu, ya kalau memang dapat wanitanya, dapat wanitanya itu, tapi nggak dapat pahala dari hijrahnya itu dari Allah SWT. Hijrahnya karena dia mendapatkan wanita. Ya kalau dapat wanitanya, ya syukur salah satunya dapat. Kalau salah satunya tidak dapat, rugi. Sudah tidak dapat yang dia cita-citakan, yang terbesar pun dia nggak mendapatkan. Artinya apa? Hijrahnya hanya karena ingin menyelamatkan harta. Begitu di tengah-tengah hartanya hilang, kemudian sampai Madinah tidak lagi dapat pahala hijrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun ketika dia hijrah karena Ummu Qais, kemudian dia ke sana mendapatkan Ummu Qais, ya sudah dapatnya itu aja. Pahala akhiratnya nggak dapat. Ya. Sedangkan para sahabat yang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran dari apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, niat itu adalah sepertiga daripada agama ini. Kalau niatnya salah, ya wassalam. Gitu ya. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu mengatakan niat itu sepertiga daripada din. Ya. Karena di agama ini, ya, niat adalah salah satu daripada agama. Niat, kemudian lisan, kemudian anggota badan. Itu kalau kita niatnya betul, ya yang kedua selamat. Tapi kalau yang niat yang satu niatnya tidak betul, yang kedua tidak selamat. Lisannya ngomong tapi tidak ikhlas, badannya berbuat tapi tidak ikhlas, maka tidak selamat dari ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Justru dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, ya, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah kalian. Salatlah kalian. Maksudnya salat li rabbika,
untuk Allah saja, nggak boleh untuk selainnya. Ya. Maka kalau ada orang sholat kemudian niatnya hanya ingin dikatakan dia orang taat karena Allah SWT, maka ya niatnya cuma mendapatkan itu saja apa yang dia inginkan. Dia kalau orang itu memperhatikannya, karena begini, kalau kita orang yang berbuat dia mau sholat, mau sedekah, mau puasa, inginnya dinilai oleh orang, ya. Ingin mendapatkan perhatian dari orang. Ya kalau dia mendapatkan perhatian dari orang, dia dapat. Akan tetapi kalau dia nggak mendapatkan perhatian dari orang, orangnya cuek. Ya, senang dia mau sholat, dia kan ada apa-apa, nggak mau memuji dia, gitu. Nggak dapat itu pujian dari orang. Akan tetapi ketika dia sholat kemudian sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan, fasholli li rabbika, sholatlah kamu untuk Rabbmu, bukan untuk siapa gitu. Bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji oleh orang gitu ya. Maka kalau tidak seperti itu niatnya, maka sholatnya pun karena Allah SWT, dan Allah SWT akan memberikan ganjaran dan akan memberikan pahala sesuai dengan niatnya tadi. Niat sholat karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari sholatnya itu. Tapi kalau niat sholatnya itu karena malu sama tetangga, ya sudah. Iya kalau tetangganya merhatikan, enggak. Nyatanya tetangganya enggak perhatikan. Ditanya tetangganya, "Fulan sholat enggak?" "Aku enggak ngerti, dia sholat apa enggak?" Ya rugi, sudah tidak dapat ujian dari manusia, tidak dapat lagi sesuatu yang amat besar di hadapan Allah SWT, yaitu pahala dari Allah SWT. Makanya niat itu adalah sesuatu yang berat. Ya. Seperti agama itu berat. Kalau nikah itu katanya setengah daripada agama, tapi kalau niat itu sepertiganya agama niat. Nah, kenapa kok niat itu dikatakan sepertiga? Karena seluruh perbuatan itu tergantung pada niat. Nek sholatnya nggak karena Allah berarti nggak diterima. Nek menuntut ilmunya nggak karena Allah SWT, maka nggak diterima. Menuntut ilmunya karena Allah SWT. Padahal orang menuntut ilmu ya, man kharaja fi sabilillah, barang siapa yang keluar dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah hatta yurja, yaitu di jalan Allah SWT sampai dia kembali lagi ke rumah. Niat ke masjid menuntut ilmu, maka dari sepanjang dia niat ke masjid sampai balik lagi ke rumah, itu Allah SWT menyebutnya itu fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah SWT. Dan begitu dia niatnya lain, saya mau kajian tapi saya nggak ingin ketemu sama si ini, gitu ya. Ya niatnya cuma dapatkan ketemu aja. Iya kalau nggak ketemu ya sudah nggak dapat niatnya, nggak dapat juga pahalanya. Belum tentu jika dia mendapatkan ilmu dari apa yang dia ingin peroleh langsung. Begitu. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu juga. Nah, jangan berkorban niatnya karena ini dipuji oleh Rabbmu juga. Berkorban kemudian niatnya juga ini disebut orang yang dunia, orang yang kaya, orang yang dermawan dan lain sebagainya. Tetap ya, niat itu karena Allah SWT. Niat ya. Bicara tentang niat itu ada 3 tempat ya. Ingin pada saat ingin melakukan, qabla al-amal, sebelum beramal, inda al-amal, selagi beramal, wa ba'da al-amal, dan setelah beramal. Setelah beramal itu berat, karena menunggu kita mati sampai kita mati baru lulus dari tulusnya niat. Ketika kita ingin sholat ya mungkin dari rumah, ingin bersedekah dari rumah, lurusnya kita tidak ada gangguan apa-apa. Sampai kita menyerahkan harta yang ingin kita sedekahkan, sampai kita ingin menyerahkan apa yang ingin kita infakkan, sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh itu sampai selesai, sampai rumah masih ya, dalam amalnya juga masih ikhlas. Tetapi begitu kita berada dalam keadaan yang misalnya terjepit,
kita dipepet sama orang, kemudian kita dibully terus, kemudian kita dikatakan orang yang pelit, dikatakan orang yang dosa. Akhirnya mau tidak mau dia mengatakan suka saya juga begitu. Itu gangguan yang setelah amal itu yang berat. Karena setelah beramal itu kita harus menjaganya satu hati. Nah kalau di tengah-tengah misalnya setahun 2 tahun ya kita beramal itu kita masih ingat terus saya bersedekah masih ingat, bersedekah tiangnya 4 itu saya buat itu tiang ini. Nah, diingat setiap hari. Nah ketika ada perkumpulan kemudian membahas tentang itu, nah di situ saya kan mulai berpikir, ngomong lah itu dia kamu yang bikin, silakan ngomong, terus ngomong, akhirnya ngomong, ya selesai lah sudah, tidak ikhlas lagi sudah, dikurangkan pahala ikhlasnya. Nah tetapi ketika dia menahan itu, nggak ngomong dan menyembunyikan amal itu, maka luluslah dia, tapi ya masih menunggu ajal datang. Kalau ajalnya belum datang ya belum dikatakan lulus daripada niat itu. Niatnya kalau Allah SWT akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ketika kita ingin melakukan sholat dan segala macamnya, marilah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah amal, ini adalah amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mencampurinnya dengan amalan yang lain. Maka Rasul itu mengajarkan doa agar supaya kita itu dihindarkan dari syirik, ya, baik itu syirik besar maupun syirik asghar, ya, syirik kecil. Syirik kecil itu ya mungkin digunakan orang yang namanya riya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, ini a'udzubika, saya berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau, min an usyrika bika syai'an a'lamu, dan saya mengetahui saya ini mau dia, ya, maka perbaikilah niat saya, begitu doanya gitu ya. Kemudian doanya tadi, saya juga berlindung dari Engkau dari kesyirikan yang saya tidak mengetahuinya, dan saya memohon ampun atas segala kesyirikan yang saya tidak tahu. Itu ini doa yang oleh Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Itu bukti daripada sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengecam kepada orang-orang yang salat, yakni fawailul lil musallin. Kenapa kok orang salat kok mendapatkan azab? Celakalah bagi orang yang salat, orang-orang yang mengerjakan salat. Ini fawailul di sini itu maksudnya itu azab, mendapatkan azab orang yang salat. Terus ayat selanjutnya menerangkan tentang ayat ini, alladzina hum 'an shalatihim sahun, yang mereka itu mengerjakan salat akan tetapi salatnya itu lalai, ya, lalai dari perintah Allah SWT. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maksud ayat ini adalah orang-orang yang salat namun tidak mengharapkan pahala dari salatnya itu, atau dia tidak mengharapkan pahala dari Allah SWT. Dan apabila mereka meninggalkan salatnya itu, mereka merasa ringan-ringan aja, ya, ringan, enggak merasa berdosa kalau saya itu meninggalkan sholat begitu. Karena ya memang dia sholat tidak memurnikan Allah Subhanahu wa taala, dia hanya ingin mendapatkan pujian dari orang-orang. Ayat selanjutnya ini menerangkan alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka itu dalam sholatnya yura'un, dalam amalnya itu yura'un. Yura'un itu artinya apa? Ingin dilihat, makanya riya itu dari kata ro'a, ya. Jadi ingin dilihat oleh orang lain. Sa'id bin Abi Waqqas meriwayatkan dari Nabi SAW berkata, mereka yang mengakhirkan sholatnya, ya sahun itu mereka mengakhirkan sholatnya dari waktu-waktu yang semestinya dia lakukan. Sholat zuhur, ya, dia tunda-tunda hingga akhir dari sholat zuhur itu menjelang waktu asar dia mau sholat. Sholatnya sudah tidak karuan itu. Orang 5 menit lagi mau adzan, baru dia sholat. Sholatnya sudah dikatakan sebagaimana sholatnya orang munafik, dia sholat sudah gerakan saja, ya. Kemudian tidak tumakninah, ya. Dia mencuri-curi dari
sholatnya. Ibnu Abbas juga menyebutkan yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang munafik. Mereka hanya sholat ketika ada orang-orang yang melihatnya. Kalau tidak diperhatikan, mereka tidak sholat. Tapi kalau dia lagi diperhatikan, dia sholat. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan bisa kita ambil manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.